Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran? Jika sudah siap, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita sebaiknya mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Oke. Materi yang kita bahas sebelumnya yaitu mengenai nilai-nilai yang terkandung pada cerita rakyat maupun cerpen. Itu apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali, ada nilai moral, nilai sosial, nilai religius, lalu ada nilai estetis, sampai pada nilai kemanusiaan. Nah, langsung saja Ibu masuk ke pembahasan pada materi hari ini. Jadi kita hari ini akan membahas butir-butir buku non-fiksi dan fiksi. Oke. Sebelumnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, siswa dapat mengungkapkan butir-butir penting dari dua buku yang dibaca, yaitu buku non-fiksi dan juga buku fiksi. Lalu yang kedua, siswa dapat menyusun ikhtisar dari dua buku non-fiksi dan ringkasan dari satu novel yang dibaca. Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya, apa saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama ada pengertian buku non-fiksi dan fiksi, perbedaan antara buku non-fiksi dan buku fiksi. Selanjutnya ada butir-butir penting dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Dan selanjutnya ada bagaimana atau cara kita menyusun ikhtisar dari kedua buku tersebut. Langsung saja kita masuk pada pengertian buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Buku non-fiksi sendiri berisi informasi dan membutuhkan data dan pengamatan dalam pembuatannya, sehingga isi dalam buku tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu apa saja contoh dari buku non-fiksi itu sendiri? Yang pertama ada laporan ilmiah, yang kedua ada jurnal, yang ketiga ada ensiklopedia, lalu ada esai, opini, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian dari buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang bercerita buku yang berisikan cerita dan bersifat imajinatif. Jadi isi dari buku tersebut tidak dibutuhkan pertanggungjawaban karena ide ceritanya berasal dari suatu khayalan atau imajinasi seseorang. Sampai sini ada yang bisa ditanyakan? Baik. Lalu contoh apa saja dari buku fiksi tersebut? Ada novel, ada cerpen, ada dongeng, ada mitos, ada komik, serta hikayat. Di layar Ibu akan menampilkan visualis dari buku fiksi dan buku non-fiksi sendiri, supaya kalian bisa membedakan mana yang buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Baik, selanjutnya butir-butir dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi itu sendiri. Ada 4 ya. Yang pertama ada tema atau ide utama dari buku tersebut. Yang kedua ada fakta-fakta yang ada di dalam buku. Selanjutnya ada opini atau pendapat penulis ataupun pendapat para ahli. Dan yang terakhir ada pengetahuan atau knowledge. Selanjutnya, perbedaan apa sih yang terdapat pada buku fiksi dan juga buku non-fiksi? Yaitu biasanya terdapat pada unsur-unsurnya ya. Sebentar, Ibu buka dulu slide-nya. Perbedaan unsur dari buku fiksi dan buku non-fiksi itu sendiri ada beberapa ya.
Yang pertama mungkin terdapat pada tokoh maupun penokohannya, selanjutnya ada pada tema cerita, lalu ada bahasa yang digunakan, lalu penyajian alur cerita yang hanya terdapat pada buku fiksi, sedangkan buku non-fiksi kan berisikan pengetahuan. Dan adapun dari isi buku itu sendiri, dari cara penyajian dan sistematika yang terdapat dalam buku tersebut. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan satu tayangan yang nantinya kita akan simak secara bersama-sama, dan setelah kita menonton cuplikan yang akan Ibu tampilkan, Ibu akan memberikan tugas ya, tugas secara berkelompok. Jadi Ibu mohon tolong disimak dengan baik dan dicatat apa saja yang menurut kalian itu penting ya. Ibu sudah menyiapkan barcode, kalian bisa mengeluarkan handphone kalian dan scan secara bersama-sama supaya kita bisa menonton dan mendengarkan cuplikan dengan saksama. Sudah? Baik. Jika sudah kita simak dan kita sudah paham apa isi dari video tersebut, langsung saja Ibu akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan atau menyebutkan apa saja tahapan ketika kita melakukan ikhtisar suatu buku. Dan sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu ikhtisar. Nah, pasti kalian itu asing dengan kata-kata ikhtisar ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhtisar adalah pemandangan secara ringkas atau penulisan yang penting-penting saja. Jadi cuma poin-poinnya aja, beda halnya dengan ringkasan. Kalau ringkasan itu berbentuk singkat, misalnya sudah berbentuk paragraf, dan ketika kita meringkas suatu buku itu secara berurutan mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 itu secara urut, sedangkan di ikhtisar sendiri itu kita bisa menyajikan dalam penulisan yang tidak harus berurutan dan boleh diacak atau disajikan dalam bahan pembuatan isi ikhtisar tanpa mengubah tema sebuah wacana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik. Langsung saja tahapan dari ikhtisar buku. Yang pertama adalah membaca teks yang akan diringkas secara cermat. Yang kedua, mencatat gagasan utama dan bagian-bagian penting dari teks atau buku tersebut. Dan yang ketiga, menyusun ringkasan berdasarkan gagasan utama yang kalian telah catat. Baik. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Tugas kelompok yaitu untuk menganalisis cuplikan dan mengelompokkan ke dalam fiksi atau non-fiksi gitu ya. Kemudian mempresentasikan hasil kerja analisis kalian atas cuplikan yang sudah kalian tonton dengan saksama secara jujur. Nanti kalian perwakilan kelompok akan maju ke depan seperti itu ya. Baik. Oke. Sudah selesai. Bisa maju ke depan ya. Baik, terima kasih kepada presentator untuk menyajikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Selanjutnya, karena waktunya sudah habis, mungkin di sini Ibu akan langsung menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Tadi di awal kita membahas pengertian dari fiksi, dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Lalu kita mempelajari unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi hingga pada kita membuat atau
menyuguhkan ikhtisar dari buku. Yang tadi ada 3 tahap. Yang pertama, membaca teks yang akan diringkas secara cermat. Yang kedua, mencatat gagasan utama dan bagian-bagian yang penting. Dan yang ketiga tadi apa? Ya, menyusun ringkasan berdasarkan gagasan utama dari teks yang telah kita catat. Baiklah, untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas teks negosiasi yang pastinya kalian sangat dekat ya dengan kegiatan negosiasi itu sendiri. Dan perlu diingat, sebelum kita membahas materi di dalam kelas, sebaiknya kalian membaca terlebih dahulu di rumah atau belajar secara mandiri gitu ya. Oke, untuk di akhir Ibu akan memberi tugas. Nantinya tugas tersebut akan Ibu share di grup WA ya. Di situ terdapat 5 soal dan kalian harus mengerjakan di folio lalu dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.